Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdian Suryawibowo dengan NIM 12022220067. Nah, saya dari kelas SI 4601. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang memiliki judul Meningkatkan Efektivitas Mahasiswa dalam Mengelola Waktu dan Mengatasi Prokrastinasi Melalui Penetapan Tujuan Pribadi. Nah, mari saksikan penjelasan saya. Selamat menyaksikan. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu abstrak. Nah, di bagian abstrak ini menjelaskan tentang makalah ini membahas pentingnya penetapan tujuan pribadi dalam manajemen waktu mahasiswa dan mengatasi prokrastinasi. Nah, penetapan tujuan pribadi memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan motivasi dan disiplin diri. Makalah ini juga menjelaskan mengapa mahasiswa perlu memiliki tujuan pribadi yang jelas, menawarkan strategi praktis untuk mengatur waktu secara efektif, dan memberikan wawasan tentang teknik mengatasi prokrastinasi. Dengan memahami dan menerapkan praktik penetapan tujuan pribadi, mahasiswa dapat meningkatkan penggunaan waktu, produktivitas, dan mencapai keberhasilan dalam studi mereka. Nah, mari kita lanjut masuk ke bagian bab satu, yaitu pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam bagian latar belakang ini menjelaskan tentang mengelola waktu dengan efektif merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak mahasiswa. Prokrastinasi, yaitu kecenderungan untuk menunda-nunda tugas penting, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan akademik. Penetapan tujuan pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan waktu dan prokrastinasi. Nah, tujuan pribadi memberikan arahan yang jelas, membantu memprioritaskan tugas, memfokuskan upaya pada hal-hal yang relevan dengan tujuan akademik dan pribadi. Nah, tujuan yang spesifik dan relevan memberikan motivasi intrinsik. Dalam penanganan prokrastinasi, tujuan pribadi membantu mengatasi godaan untuk menunda pekerjaan dan mengoptimalkan penggunaan waktu. Nah, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di makalah kami ada 4 contoh, yaitu yang pertama adalah penyelesaian tugas kuliah, yang kedua adalah persiapan ujian, yang ketiga adalah penyeimbang studi dan kehidupan pribadi. Nah, dan yang terakhir adalah pengembangan keterampilan pribadi. Nah, semua contoh ini eee, dapat menjadi penetapan tujuan pribadi yang mampu membantu mahasiswa dalam mengelola waktu dan mengatasi prokrastinasi dengan lebih efektif. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu bab 2. Bab 2 di sini adalah landasan teori. Nah, di landasan teori, bagian pertamanya yaitu manajemen waktu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi dari manajemen waktu. Manajemen waktu adalah pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan penggunaan waktu. Ini melibatkan perencanaan, pengaturan prioritas, penggunaan alat bantu, dan penerapan teknik khusus. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan tertulis meningkatkan produktivitas. Pengaturan prioritas berpengaruh pada keberhasilan akademik. Penggunaan alat bantu juga membantu eh, mengatur jadwal, dan teknik-teknik seperti metode Pomodoro mengurangi prokrastinasi. Nah, menggunakan definisi dan data konkret, kita dapat mengembangkan strategi dan keterampilan manajemen waktu yang lebih efektif. Oke, bagian selanjutnya yaitu aspek-aspek manajemen waktu. Nah, di sini kami memiliki 6 aspek yang penting dalam manajemen waktu, yang yaitu yang pertama adalah perencanaan, yaitu membuat jadwal atau rencana yang terperinci untuk tugas dan kegiatan. Selanjutnya ada pengaturan prioritas, yaitu menentukan tugas yang paling penting dan memberikan perhatian dan waktu yang cukup. Selanjutnya ada penggunaan alat bantu, yaitu memanfaatkan kalender, aplikasi manajer, eee, aplikasi manajemen waktu atau catatan elektronik. Nah, terus ada lagi yang keempat ada
pemecahan tugas. Pemecahan tugas di sini yaitu membagi tugas kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola. Selanjutnya ada pengelolaan gangguan, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi gangguan atau distraksi yang mengganggu produktivitas. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah evaluasi dan penyesuaian. Di sini maksudnya adalah merefleksikan penggunaan waktu dan melakukan perbaikan atau perubahan yang diperlukan. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada di atas tadi yang sudah saya sebutkan, diharapkan seseorang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan waktu, terus meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian gejala manajemen waktu yang buruk. Nah, di sini, kami mengambil dari catatan Atkinson, ya yang menyebutkan ada 7 gejala manajemen waktu yang buruk. Yang pertama adalah penundaan atau prokrastinasi, yang kedua adalah tidak mampu mengatur prioritas, yang ketiga adalah kurangnya perencanaan, yang keempat adalah kurangnya pengawasan diri, dan yang kelima adalah keterlambatan dan kurangnya disiplin. Nah, yang keenam adalah stres dan kecemasan, dan yang terakhir adalah produktivitas rendah. Nah, dengan menerapkan strategi dan keterampilan manajemen waktu yang tepat, kita dapat mengatasi gejala-gejala yang di atas tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian manajemen waktu. Di sini definisi dari manajemen waktu adalah prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan dampak buruk. Nah, di sini saya salah menuliskan, subbabnya, yaitu yang benar adalah prokrastinasi. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang apa itu prokrastinasi, dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Nah, ada 7 faktor yang akan saya sebutkan yang dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik. Antara lain adalah konsep diri, terus ada tanggung jawab, ada keyakinan diri dan kecemasan evaluasi, selanjutnya ada kesulitan dalam mengambil keputusan, yang kelima pemberontakan terhadap kontrol, yang keenam ada kurangnya tuntutan dari tugas, dan yang terakhir ada standar yang terlalu tinggi. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor. Nah, faktor-faktor di sini adalah faktor-faktor internal dan eksternal. Nah, faktor-faktor internal yaitu antara lain, meliputi kondisi kodrat, kondisi fisik, dan kondisi kesehatan, serta bisa juga kondisi psikologis individu. Dan selanjutnya ada faktor eksternal yang, meliputi pola asuh orang tua, lingkungan keluarga dan masyarakat, serta lingkungan sekolah. Nah, dalam prokrastinasi akademik, faktor-faktor pribadi individu dan faktor-faktor lingkungan saling berinteraksi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian hubungan antara manajemen waktu dengan prokrastinasi pada mahasiswa. Nah, manajemen waktu yang buruk berhubungan dengan prokrastinasi pada mahasiswa. Data penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan. Nah, di sini ada ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa dengan manajemen waktu yang buruk cenderung mengalami prokrastinasi dan memiliki tingkat produktivitas yang rendah, menurut Steele. Yang kedua adalah kesulitan dalam mengatur waktu dan menetapkan prioritas membuat mahasiswa lebih rentan terhadap prokrastinasi, menurut Tisch dan Baumeister. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa dengan manajemen waktu yang buruk cenderung mengalami tingkat prokrastinasi yang lebih tinggi dan kesulitan membagi waktu antara tugas akademik dan non-akademik, menurut Sirois dan Pisi. Selanjutnya ada prokrastinasi sering terjadi pada mahasiswa dengan kebiasaan manajemen waktu yang buruk, seperti kesulitan mengatur prioritas dan sering terlambat menyelesaikan tugas, menurut Sun Tzu dan Choi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bab 3, yaitu pembahasan. Nah, di sini bagian pertama yaitu hasil penelitian.
Di sini ada definisi personal goal. Personal goal adalah tujuan yang ditetapkan oleh individu untuk mencapai hasil atau keadaan tertentu dalam kehidupan pribadi mereka. Pentingnya memiliki personal goal dapat berdampak positif terhadap motivasi dan kebahagiaan seseorang. Nah, berikut ada beberapa alasan mengapa memiliki personal goal sangat penting. Yang pertama adalah memberikan arahan dan fokus pada kehidupan. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi intrinsik. Yang ketiga adalah mengukur kemajuan dan pencapaian. Yang keempat adalah meningkatkan rasa kontrol atas hidup. Selanjutnya kita masuk ke bagian strategi untuk mencapai personal goal. Nah, di sini ada 6 strategi, yaitu menetapkan tujuan yang SMART, membuat rencana tindakan yang terperinci, menjadwalkan waktu untuk tindakan yang mendukung tujuan, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan, terus mencari dukungan dari orang-orang terdekat, dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan menghadapi tantangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dari penelitian. Menurut penelitian Locke dan Latham, individu yang memiliki tujuan yang jelas dan spesifik cenderung lebih termotivasi dan berkinerja baik. Dan penelitian menurut Amos menunjukkan bahwa memiliki personal goal yang berhubungan dengan nilai-nilai intrinsik berkontribusi pada kebahagiaan subjektif. Individu yang mengarahkan tujuan mereka pada hal-hal yang bermakna secara pribadi merasa lebih puas dan berkehidupan lebih bermakna. Nah, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan hasil penelitian. Yang di sini ada pentingnya personal goal. Pentingnya memiliki personal goal ada 3 di sini. Personal goal memberikan arahan, fokus, dan menghindari kebingungan dalam hidup. Selanjutnya ada personal goal meningkatkan motivasi dan kinerja hidup. Yang ketiga adalah mencapai personal goal memberikan rasa pencapaian, kepuasan, dan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya ada strategi untuk mencapai personal goal, yaitu ada 2, menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan dapat dipercaya, dan dapat dicapai. Selanjutnya ada menggunakan goal setting untuk meningkatkan performa, fokus upaya, persistensi, dan strategi. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu prinsip utama personal goal atau goal setting. Ada 4 prinsip utama, yaitu difficult, specifically, acceptance, dan feedback. Nah, keempat ini sangat penting karena empat-empatnya sangat saling berkaitan dan sangat berpengaruh pada personal goal kita. Selanjutnya ada prosedur penggunaan goal setting, ada SCAM. Nah, SCAM di sini yaitu specific, challenging, attainable, measurable, dan personal. Nah, prosedur penggunaan goal setting dapat dijelaskan dengan singkat SCAM yang meliputi itu tadi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan, konsep-konsep dalam teori manajemen waktu berperan penting dalam meningkatkan efektivitas mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan tertulis mengidentifikasi tugas penting, penggunaan alat bantu manajemen waktu, dan teknik Pomodoro memiliki dampak positif pada produktivitas dan pengurangan prokrastinasi. Nah, manajemen waktu membantu mahasiswa mengelola waktu dengan efektif dan mencapai tujuan. Namun, faktor lain seperti motivasi, kecemasan juga mempengaruhi prokrastinasi. Terus pendekatan holistik diperlukan dalam mengatasi prokrastinasi. Dengan upaya terus-menerus dalam meningkatkan manajemen waktu dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi prokrastinasi, mahasiswa dapat mencapai kesuksesan akademik dan mengembangkan keterampilan dalam mengelola waktu di berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian saran, yaitu saran-saran di sini ada 4, yaitu perencanaan yang terstruktur, yang kedua ada pengaturan prioritas, yang ketiga ada penggunaan alat bantu, dan keempat ada teknik manajemen waktu, yang kelima adalah evaluasi dan penyesuaian, dan yang terakhir adalah perubahan dalam manajemen waktu membutuhkan kesabaran, disiplin, dan konsistensi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari makalah kelompok saya. Terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada yang kurang paham atau kurang jelas. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.